Arkeo Vlog, greget banget. Jadi kita ada struktur di sini sudah nampak timur, ya. Nah, terus kita punya hipotesis, baru hipotesis, tapi sudah kita uji beberapa titik. Ini kita keliling 312 meter, terus kemudian 250 perkiraan, yang berbentuk persegi 4. Timur, barat. Oke, kita duga itu masuk dari barat. Kemudian di sini ada kompleks candi atau tempat pendharmaan yang ada di area makam. Oke, kita punya hipotesis lain bahwa barat posisi strukturnya lebih rendah daripada timur. Dia kayak bertrap. Oke, apakah itu benar? Itu yang kita lihat, dan struktur ini juga sudah kelihatan. Oke. Dan bagaimana itu nanti lahan atau tanah begitu ya bisa terwakili juga, bisa menggambarkan itu semua. Apakah nanti ada 2 trap atau 3 trap? Bisa dapat gambarannya ya. Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya. Beda elevasi itu ada 2, profan sakral atau ada profan, semi profan, semi sakral dan sakral. Gitu. Yang kita butuhkan dulu ini adalah data-data sehingga kita sambil memberikan hasil dari teman-teman geodetik ini bisa memberikan masukan bagi strategi kita. Halo, selamat sore sahabat Arkeo Vlog. Saat ini kita telah memasuki hari kelima ekskavasi di situs Kumitir. Nah, baiklah, sekarang kita menuju ke lokasi sektor apa ya ini? Sektor C kayaknya. Nah, di situ ada pemeran utama Arkeo Vlog, Mas Wicaksono dengan arkeolog yang lain, Nurmala dan penggambar Mas Anggrit. Ayo kita lihat mereka kira-kira mendiskusikan apa. Ya, pertanyaannya duluan ayam apa telur? Ayam aja. Ya, jadi ini tadi berapa Grit? Kedalamannya 46 cm dari struktur paling bawah. paling bawah Plus di atas ya. 4 0,46 cm berarti. ya, 46 cm 46 cm dari struktur paling bawah. paling bawah Oke. Tambah plus 3 lapis. ya. Oke. Berapa tuh Grit? Oke. Plus 46 berarti dia ada pondasi katakanlah 50 cm ya. Jangan, kalau kamu turun retak semua nanti. Anggap itu tebelnya bata berapa sih? 6 7 kali 21 ya, 46 tambah 21 67 cm ya. Oke, ini berarti kemungkinan dia pondasi dari bangunannya kan? Kalau kita asumsi dia 50 cm. ya. Yang kamu ukur kan itu Struktur paling bawah. Mereka Maaf Mbak. ekskavasi harus sesuai keilmuannya. ya. Ojo Sin. Jakarta Ada Romo dari Malang. Kalau yang level ketinggian di sana dia plus 81 dan 67 dan 81 80 20 cm. Ini berapa plus berapa? 148
Ada. Plus 148. 148. Struktur paling atas. Paling atas ini berarti. Oh, ada yang 148 tuh 1 meter 48 cm. Iya, betul. Elevasinya Ke dibandingin atas. sana. Iya. Oke. Iya. Iya, ketinggian. perbedaan ketinggian. Berarti di bawah ini masih ada lagi Masih ada lagi. pondasi. Insya Allah ada. Iya. Iya. Logikanya berarti masih ada selisih 1,48. Iya. Oke, berarti ini yang tertinggi. Yang itu, Grit. Mana lagi yang diukur? Ini. Itu, struktur ini. Iya. Ini berapa? 128. 128. 128. Oke. Ini sama 128 bisa. Oke, pertanyaannya bagaimana kita sekarang menghubungkan ini dengan yang sana? Apakah ini bangunan ini merupakan satu kesatuan dengan sana? Ting 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 ting. Kalau dilihat dari ketinggiannya, Di shoot itu loh pas mimiknya lagi mikir gini. Gitu. Oh, Mundur-mundur. Iki wis ya. Ya. Iki wis pinggir ya? ya Oke, ada yang lebih dalam dari ini, Fit? Ini. yang paling Mana paling dalam? rendah 128, 127. Satu Selisih 127. Ini. Ini. paling dalam. Ya, selisihnya paling dikit. Dengan sana berarti kan paling dalam. Ada temuan apa di sana? Cuma struktur. Itu masih ada bawah juga. Ini. Iya. Yang mana yang 128? Ini yang paling tinggi. Oke. Di bawah ini masih ada? Masih ada? Masih. Berapa lapis? Ya, berarti satu lapis. Oke. Ini belum selesai ini berarti ya. Ini saja dari sini ya, masih kelihatan naik turun ya. Baik, saya mulai coba menganalisis dari sektor B. Sana sektor A, sektor C, dan ini sektor B yang digali oleh Mas Widi. Oke, saya coba buat catatan-catatan analisis sementara minggu pertama. Oke, saya melihat adanya indikasi bangunan besar di sini. Ini saya melihat dari arah selatan, arah hadap kamera itu ke utara ya. Jadi selatan itu di belakang saya. Kita melihat adanya sudut bangunan di sini. Oke, itu sudut bangunan yang memanjang terus ke timur dan itu membentuk sudut lagi. Oke, dengan panjang kurang lebih 9 meter dan ada kenampakan semacam yang punyai sudut bangunan lagi yang mengarah ke selatan. Terus kemudian ada struktur lagi yang berlanjut ke utara. Oke, saya melihat ini harus digali lagi untuk mengejar kelanjutan dari struktur ini ke arah utara. Oke, terus menampilkan ini. Jadi kita masih punya PR menampilkan ini keliling, mengejar ini sehingga mengupas tanah ini ke atas dan menampilkan bangunan ini ya. Itu sehingga kita bisa lebih dapat gambarannya. Ini sebagai pondasi bangunan. Terus kemudian ada dinding ini dinding yang struktur bata ini.
Kemudian itu ada ruangan sendiri di sana, terus ada kemudian tatanan batu bata yang membentuk umpak ya. Nanti kita akan lihat detailnya lebih dekat. Oke, sebentar saya turun dulu. Ini di atas pohon. Oke, ini tadi sudut bangunan yang bersambung terus ke timur ya, ke timur. Nah, ini harusnya, sorry ya goyang ya, besok saya pakai gimbal deh. Ini terus kita harus buka lagi sana untuk mengejar struktur ini ya. Terus ini kenapa saya bilang bangunan, kelihatannya dia menggunakan tiang kayu. Ada indikasi kita menemukan batu kotak yang membentuk umpak. Nah, tidak jauh, jadi kelihatannya dia umpaknya ini jatuh ya. Posisinya dia harusnya gini dan di sana gitu ya. Oke, kita punya unsur, ada umpak, ada tiang kayu, ada genteng yang kemarin kita temukan juga banyak di sini. Bangunan yang ada di sini ini tersisa pondasi dengan dinding kayu, tiang kayu. Karena organik, kayu sudah tidak kita temukan lagi. Dan atapnya pakai genteng, kita masih nemukan genteng kemarin di sini. Oke. Terus ini ada dinding tembok. Nih, dinding tembok ini ya. Nih dari sini ke sini, ini dinding tembok. Ini bisa kita gali sehingga dia membentuk membentuk ruang. Dari sini set, terus kemudian dari sini set, terus kemudian ke sini set ya, tembok. Nah, ini dinding tembok. Ini harusnya kita gali lagi lebih dalam. Terus di bagian dalam kita menemukan ini, kita duga ini umpak dari tatanan bata yang di atasnya menggunakan tiang kayu sebagai landasan tiang kayu. Oke, ini berada di pinggir dari bangunan. Nah, ini tembok, dinding tembok dari sana, terus kemudian dia membentuk sudut sana. Oke, dinding tembok yang kemudian di atasnya ada umpak kayu ya. Ini bangunan ini masih berlanjut ke timur. Nah, tapi di area timur itu digunakan sebagai makam yang lebih rendah, sehingga strukturnya mungkin ada di bawah. Dan ketika menggali kuburan, bata-batanya mungkin diambil. Kita masih bisa melihat bata-bata kuno yang digunakan untuk pembatas dari makam. Oke, tapi di bawahnya masih ada, tapi kita tidak akan menggali ke sana. Kita terus dikonsentrasi di sini. Ini ada satu ruangan besar. Oke, saya gambarkan begini. Ini sudut, terus kemudian ke sana, terus kemudian ke sana, ya sampai sana. Oke, dan mungkin berlanjut lagi ke sana yang dibantu dengan umpak-umpak dari tatanan bata. Ini umpak. Kita masih melihat bekas tiang kayu melingkar, ya. Nah, bekas tiang kayunya ini sebagai tiang.
Terus kemudian arah hadap bangunannya kemana? Pertanyaannya mungkin ke bisa barat, bisa apa? Kita masih butuh membuka kotak yang ada di sekitarnya supaya lebih jelas dapat dapat gambaran. Kemudian ada struktur lagi di sana. Yang ini mestinya kita harus perdalam lagi, melanjutkan struktur yang sana, melewati ke sana. Mungkin sehingga kita tahu bentuk dan keluasannya seperti apa. Itu sementara dari sektor B baru 5 hari ya, sabar. Tapi itu dugaan sementara dari kenampakan selama 5 hari yang kita temukan di sektor B. Dan bagaimana hubungan sektor B dengan sektor A yang letaknya tidak berjauhan? Oke, kita menuju ke sektor A. Oke, ada teman-teman lagi selfie. Lihat, teman-teman lagi selfie. Selfie Sukaisi. Ya, kita tiba di sektor A. Oke, ini menarik sektor A tadi. Sorry ya. Minggu depan saya pakai gimbal deh, biar nggak goyang-goyang dan bikin pusing. Oke. Ini tadi kita menemukan pondasi yang kita sudah ukur. Ini ada lanjutan struktur membentuk sudut bangunan yang terluar. Jadi di dalam bangunan ada lagi dinding-dinding. Dan ini berhubungan, sektor A ini berhubungan dengan sektor B. Di sini kedalamannya 81 dari struktur terbawah yang kita temukan di luar dinding. Dan yang menarik kemarin pertanyaannya, Yang mana mas? Oh iya. itu ada boulder di runtuhan, ada boulder lagi runtuhan, dan ini hasil ekskavasi Mbak Mala di kotak sektor A tadi yang sudah dijelaskan. Ini ya, ini berada plus 46, yang sini 46 cm dari pondasi terbawah bangunan yang ada di sini. Nah, ini menyambung dengan yang kotak sana, menyebar. Pertanyaannya memang dari bukaan stratigrafi yang ada di kotak terlihat adanya aktivitas gunung ya. Boulder-boulder ini menimpa lokasi ini. Jadi ada letusan gunung berapi mungkin yang melontarkan batu-batu andesit ini sampai ke sini dan menghancurkan bangunan yang ada di sini. Lihat. Tapi ini nanti saya akan konsultasikan dengan geolog. Saya akan coba menghubungi Dr. Amin Widodo, geolog UGM yang saat ini menjadi dosen geofisika di ITS. Saya akan konsultasikan apakah benar ini ada aktivitas letusan gunung berapi yang meluluh lantahkan dan memendam bangunan di area ini. Seperti itu hasilnya ini dari sektor A. Ya, terus ada unsur batu candi juga, jadi ada kombinasi antara bata dengan batu candi dengan andesit begitu ya di area ini. Oke. Menarik. Ini harusnya kita buka, nanti kita buka semua, tapi yang akan kita kerjakan perlahan. Sabar, baru 5 hari. Besok masih 25 hari lagi kita di sini. Pelan-pelan kita akan buka sehingga kita dapat gambaran
bangunan yang ada di area ini seperti apa. Oke, sekarang kita menuju ke bangunan yang terluar ya, pondasi yang terluar. Kalau dari sektor A tidak jauh, dia hanya berada di sisi barat kelihatan. Halo Mas Anggrit. Halo. Oke, ini ada aktivitas boulder-boulder yang cukup hebat di sini. Ya. Ini sisi barat dari sektor A. Boulder-boulder itu nih kelihatan sekali. Boulder-boulder itu menimpa, nah kelihatan ya. Nah, menimpa dari struktur bata yang ada di sisi barat dari sektor A dan B. Duh. Oke. Ini bangunan yang sudah rusak ya, ada struktur bata di sisi barat dari sektor A. Oke. Ini berlanjut terus di sepanjang sektor A. Sorry ada musik di kandang ayam. Jadi, nah ini berlanjut tapi posisinya sudah rusak dia. Ini baru dibersihkan oleh teman-teman. Terlihat memanjang yang kemarin saya tunjukkan. Nah, bersambung ke sektor A. Kita melakukan pengukuran dari bata terakhir ini di sini. Itu di lantai yang sektor A, lantainya berada 46 cm dari struktur bata terbawah. Sedangkan yang di sana 1 meter 48 cm dari struktur bawah ini. Jadi lebih tinggi sebelah sisi timur. Oke, kita punya hipotesis bahwa kita sudah menemukan tangga di sisi barat yang ini, struktur ini, kemudian menuju ke bangunan yang ada di timur. Ini tangganya, kemudian naik, tapi sebagian sudah rusak untuk menuju ke daerah yang lebih tinggi. Apakah benar demikian? Memang perlu dibuktikan lagi ya. Dengan dibuka lagi kotak gali untuk mencari lebih banyak bukti untuk membuktikan hipotesis itu. Halo Ama. Halo. Ini kita ada di Trans 6. Update hari Sabtu tanggal 8 Agustus. Nah, yang tadi kaitannya dengan fragmen bata-bata yang ada di permukaan yang dibersihkan teman-teman, yang diduga sebagai bekas aktivitas penggalian ya. Iya. Ini buktinya kita bisa lihat di singkapan yang ada di sebelah timurnya. Nah, ini itu fragmen-fragmen yang tadi kita temukan itu. Terus kita di bawah itu menemukan struktur pondasi talut ya. Iya. Dari tanah berapa, Bu? 95. Iya. 95, Bu. Iya. Oke, masih 95 di kedalaman tanah existing. Gitu. Jadi ini selisih sama sana 95 berarti, Bu. Iya. Sama sana ya. Dari sana yang nyambung terus lewat sini terus ke sana. Berarti ada 95. Ya, dengan demikian kita bisa bongkar itu temuan-temuan fragmen bata yang di atas. Gitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Besok kita akan bongkar yang atas untuk mengejar struktur talut, dinding talut di sisi utara. Oke, terima kasih Klibu. Sama-sama, Mas. Ya, ini fragmen bata yang ada di Trans 6
Oke, tadi kita ketahui talut itu berada di 95 cm dari tanah existing. Tanah existing itu permukaan tanah ini loh. Nah, tanah ini 95, ini berarti kita bisa bongkar untuk terus menggali lebih dalam ke bagian bawah menampakkan talut. Nah, ini jangan diukur itu. Iya Pak, walaupun dia kayak ini semai Ya. Berapa senti? 50 sama 40. Tapi lapisan tanahnya lo beda. Iya, lapisan tanahnya beda. Berarti dia tandanya apa? Bekas galian. Ya, aktivitas dia menggali bata ini diambilin, terus yang jelek-jelek ditinggal di sini, ditimbun lagi, mereka ngambil yang bagus-bagus buat pondasi atau apa begitu ya. Tapi ini aktivitas yang teraduk gitu, atau mungkin mencari harta karun begitu. Dari disangkanya masyarakat dulu itu ada bata, biasanya ada pripih, itu harta karun. Aktivitas itu akhirnya merusak bata ini. Tapi besok kita bisa angkat ini sampai nemu talut yang nyambung dari Trans 5 ke arah barat ke sana, melewati Trans 6, turun Trans 7. Besok Trans 7 mau dipegang siapa? Timnya gimana pembagiannya? Ya, nanti kita pakai dadu. Oke. Dikocok ya. Saya udah ngerjain Trans 7 loh. Oh ya, berarti malah Trans 7, Vidi Trans 6. Oke. Terus ada 3 trans yang kita kerjakan, Trans 5, Trans 6, dan Trans 7. 3 Trans 7 semua menampakkan talut sisi utara. Sampai kemudian kita ketemu siku yang mengarah ke arah selatan, yaitu sisi dinding talut sisi barat. Oke, pelan-pelan nanti kita akan kerjakan semua. Semoga nggak ada halangan ya Mas Widi, Mas Bala. Tapi view-nya bagus banget ya dari sini ya. Mm-mm. Mataharinya itu. Keren. Bumi Majapahit memang terdekati cuy. Gitu ya? Ya gitu. Lihat aja matahari. Oh. Betapa saktinya orang-orang dulu itu yang milih satu tempat. Bisa main layangan juga om. Oh iya, sama layangan juga. Oke. Kalau sore cakep sekali. Kalau siang kok kenapa panas banget ya? Nah, itu. Nah itu dah. Aduh. Oke. Kayak kota ini kok di atas hancur berantakan. Oke. Perjalanan menuju Trans 2A. Jalanan berdebu. Seperti lagunya John Denver, Dust and Dusty, Painted on the Sky. Judulnya Respect Jepes. Artinya apa itu Pak Bijak? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Mantap. Pokoknya yang penting kita debu dan menghasilkan sesuatu. Kita memasuki area Lenggan. Mau Pak? Nanti gak minta saya. Apa? Taman kirim aja Dandi. Oke. Nanti saya kirimin linknya. Iya. Trans 2 sudah nampak. Nah, tapi yang aneh itu di situ tuh. Di situ tuh. Oke. Ya, itu ada fragmen-fragmen bata, kita Oh, belum iya, angkat ya. betul. Kalau sedangkan yang lain nggak ada tuh. Oh Iya. iya. Nah, cuma di situ itu belum kita angkat. Itu fragmen runtuhan dari mana, itu yang masih menjadi pertanyaan. Itu yang menarik sih. Yang lainnya tetap konstan sama per 4 meter. Gimana ya Mas? Yang mana? Ini pilar-pilarnya tetap per Oh, 4 pilar meter, per 4 terus meter. konstan sama. Jadi masih konsisten ya Pak? Ya. Aduh.
Ini masih belajar miring-miring, pegang. Fit. Masih belajar pegang. Pegang ini Pak, handle-nya panjang kayak gini Pak. Wah. Nah, oke. Oh iya, kelihatan tuh kalau dari sini. Akhirnya mau jatuh juga. Di belakang ada lubang sumur. Mas Ucai, Pak Wicak itu mau nyemplung. Itu Pak, Mas. Apa? Disebutkan apa? Itu nggak digali soalnya buat jalan para pelinggan itu ya. Oh, Dari gitu. ngambil tanah sana terus buat menghubungkan tanah sini sehingga kita tidak gali, tidak angkat dulu. Ah, Biar kerja ekskavasi tetap tidak tidak mengganggu aktivitas pembuatan bata. nah, begitulah ekskavasi ini, bahwa ekskavasi juga tetap memperhatikan toleransi, kita hidup berdampingan. Oke. Pesan moral lah. Ya begitulah yang namanya hidup, saudara-saudara. Oke. Soalnya Kalau mau lihat. Mal. Oke, keindahan dari Talut Situs Kumitir ya. Kalau dipandangi itu luar biasa. Ini lo karya cipta dari abad ke-13-14. Luar biasa, mempesona. Ya, jadi kita seakan-akan balik lagi ke masa lalu ya. Apalagi kesininya sore hari, remang-remang bersama pasangan. Aduh, ya kayak Juragan Ling kan. cakep ya. Ukuran antara fragmen sama ini ya? Apa karena faktor pecah itu ya? Ya, itu tandanya dia kelihatan ada bekas pakai itu di situ tuh. Jadi dia karena pecah-pecah begini ya, nggak beraturan seperti ini, berarti memang ada proses perbaikan karena digunakan seperti ini. Ya, jadi kalau dia di dalam dia nggak kayak gini. Tapi kalau pecah-pecah memang ini penggunaan karena proses penggunaannya Penambalan atau gimana? ya penambalan itu ada yang bata yang pecah remuk terus kemudian ditambal lagi seperti kayak ganti paving gitu ya. Nah seperti itu, indah sekali. Lah itu buktinya itu yang sudah dikerjakan dengan diatapi. Yang sini belum. Iya, batasnya itu cakep sekali. Yang bikin kita terkagum-kagum tahun 2019. Yep. Jadi di sisi timur, Talut Timur, dinding sisi timur ada runtuhan bata ya. Kita belum, ini sudah dibersihkan. Apakah ini bagian dari satu layer budaya dari Talut atau proses setelahnya? Oh, asem. Iku loh. Ini urukan. Urukan karena kita bisa melihat, nah, ada pit lubang di sana yang tidak menyatu dengan yang lain. Oke, jadi kita bisa paham ini level tanah Linggan di sini yang tidak jauh dari ini. Mungkin dulu dia sempat gali, kemudian dia untuk menyemur bata. Ya, dia meratakan ini supaya bisa buat menyemur bata. Ada lubang, kemudian ditambal dengan fragmen-fragmen bata ini, terus kemudian diratakan lagi. Jadi ini sebenarnya tidak kontekstual dengan Talut. Ini lebih karena aktivitas pemilik dari bata menimbun ini. Bagaimana kita bisa tahu? Nih, ada lubang yang merupakan sebenarnya tanda urukan. Oke, itu.
Ada osin mendekat ya, kok wangi? Ai. Kalau saya kok kecut ya. Oh gitu ya. Oke. Lama-lama kita kurus ini. Setiap hari jalan 6 hektar keliling-keliling. Tapi yang hitamnya itu yang nggak pingin. Ya nggak apa-apa lah. Namanya juga orang lapangan ya. Oke. Hitam merah. Ini hitam manis, hitam manis. Hitam manis. Yang satu putih, yang satu hitam. Kopi susu.